Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Bagi anak-anak yang hari ini sedang sakit, Ibu doakan semoga kalian cepat sembuh. Jadi kita bisa belajar lagi bersama. Nah, anak-anak, selama kita belajar dari rumah, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan kalian dengan cara cuci tangan pakai sabun di air mengalir, menggunakan masker ketika kita bertemu dengan orang lain, dan juga jangan lupa jaga jarak. Anak-anak, hari ini Ibu akan menemani kalian belajar di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, masih di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita ingat lagi bahwa di tema 1 ini ada 4 subtema. Subtema apa saja? Yuk kita ingatkan lagi. Di subtema ke-1 ini kita akan masih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, di subtema kedua minggu depan kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang di subtema ketiga kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Dan di subtema terakhir, di subtema 4 kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak, hari ini kegiatan pembelajaran kita ada di pembelajaran ke-5 dan ke-6. Apa saja tujuannya? Nah, tujuan pembelajaran ini, yang pertama ya, apa saja coba di pembelajaran yang ke-5 dan 6 tujuan kita. Nah, diharapkan setelah mengamati gambar, kalian dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita akan mengidentifikasi ide pokok. Jadi diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan. Kemudian selanjutnya diharapkan kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan ya, sebagai salah satu pengamalan sila Pancasila. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menceritakan pengalaman kalian, cara bersyukur ya terhadap Tuhan itu seperti apa yang kalian lakukan. Kemudian pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang ke-5, diharapkan kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Selanjutnya, setelah mengamati kegiatan pembelajaran, diharapkan nanti kalian dapat menyelesaikan soal cerita di kehidupan sehari-hari. Yuk anak-anak, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Apa saja yang harus kita lakukan hari ini agar tujuan kita tercapai. Nah, anak-anak, kegiatan kita hari ini yang pertama. Nah, ya, kita akan menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kemudian kita akan mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan. Terus yang ketiga, kita akan mencoba ya menceritakan pengalaman bersyukur. Bagaimana sih cara kita bersyukur? Pernah tidak? Nah, yang keempat, kita akan belajar bagaimana cara menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Yang selanjutnya, nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan. Yuk anak-anak, kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Ibu punya gambar, kalian amati, nanti kemudian kalian ceritakan
ceritakan ya. Kalian ceritakan, kalian tulis berdasarkan urutan gambarnya di buku kalian, di kertas folio yang sudah disediakan oleh ayah sama bunda. Nah, sekarang kalian perhatikan yang gambar yang pertama ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, di sini ya coba kalian ceritakan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, apa yang dipegang oleh teman-teman kalian itu lihat ya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ya, setelah mereka bermain, apa yang mereka lakukan? Lihat ya. Nah, ada 2 orang. Coba kalian. Ada Edo dan siapa? Udin. Nah, ya. Apa yang mereka lakukan ya. Kemudian kita lanjutkan di gambar yang ketiga. Coba gambar yang ketiga ya. Tadi ini Edo, ada Beni apa, sedang apa. Kemudian kita lakukan. Nah, kita perhatikan lagi ini gambarnya ya. Nah, ya. Kalian bisa lihat Udin, Edo, dan Beni apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian yang keempat. Nah, apa yang terjadi pada Edo? Nah, ya. Nah, kenapa Edo bisa sampai seperti itu? Apa yang menyebabkan Edo menjadi seperti itu? Nah, kalau sudah, anak-anak, ya, kalian sudah memahami apa yang terjadi, jadi kalian bisa tuliskan ceritanya pada buku ya, pada kertas folio ya. Nah, agar tidak terjadi seperti yang dialami oleh Edo, apa yang harus kita lakukan sebelum makan? Nah, ya, ternyata Edo sakit. Nah, penyebabnya apa? Sudah kalian ketahui? Sudah, pinter. Ternyata Edo setelah bermain, kemudian langsung makan. Apakah Edo cuci tangan dulu? Seperti yang dilakukan oleh Beni? Ya, tidak ya. Itu yang menyebabkan Edo menjadi sakit. Oleh karena itu, ada aturan-aturan yang harus kalian laksanakan sebelum makan. Apa sih aturan sebelum makan atau aturan kita ketika makan? Nah, ya. Yang pertama, kita mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dulu agar bersih ya. Kuman atau penyakit yang menempel pada tangan kita akan hilang terbawa oleh air dan juga mati karena kita menggunakan sabun. Terus apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, berdoa sebelum makan ya. Tuh. Terus, nah bagaimana dengan makanannya? Nah ya, kalau tadi adalah berkaitan dengan kebiasaan kalian sebelum makan, bagaimana dengan makanannya? Sebaiknya makanannya ketika kita sebelum makan atau sesudah makan, makanan harus dalam keadaan tertutup. Jadi, ketika makanan dalam keadaan tertutup, maka tidak akan dihinggapi oleh lalat ataupun hewan yang lain. Karena lalat atau hewan yang lain bisa membawa kuman penyakit yang bisa menyebabkan perut kita menjadi sakit. Ya, anak-anak ya. Coba sekarang kalian perhatikan bacaannya ya. Nah, aturan sebelum makan apa sih? Nah, ya. Jadi manusia itu termasuk makhluk hidup ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah makan ya. Makan merupakan salah satu cara untuk tumbuh
ya. Jadi makhluk hidup ciri-cirinya adalah tumbuh juga. Agar dapat bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat, ya. Kebersihan makanan juga mempengaruhi pertumbuhan kita. Jika kita makan makanan yang tidak bersih, maka kesehatan juga akan terganggu. Begitu juga dengan pertumbuhan kita ya, apalagi seperti kalian ya, masih anak-anak, pertumbuhan akan sangat terpengaruh oleh makanan yang kita makan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih dengan cara menutup makanan ya. Nah, agar seperti yang tadi sama Ibu Guru sampaikan, makanan tidak dihinggapi oleh lalat ya. Nah, itu ya. Jadi selain menjaga kebersihan juga kita harus berdoa sebelum makan sebagai wujud terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah memberikan kita rizki berupa makanan ya. Kita berdoa agar makanan yang kita makan menjadi bermanfaat untuk tubuh kita, menjadikan kita sehat. Nah, anak-anak. Nah, ya, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pinter ya. Nah, jika kita makan, kita menjaga kebersihan, kita berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila ya. Karena berdoa sebelum atau sesudah makan menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Kita sudah bersyukur, berterima kasih. Ya, berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Anak-anak. Nah, salah satu makanan yang bisa membuat tubuh kita menjadi sehat adalah susu ya. Susu diperoleh dari hewan. Nah, ya. Nah, susu diperoleh dari hewan. Dari mana? Dari binatang atau hewan yang namanya sapi. Nah, kita perhatikan gambarnya ya. Ini ada peternakan sapi. Agar apa? Dibuat peternakan. Agar dapat menghasilkan susu yang banyak. Menghasilkan daging juga yang banyak. Seperti ayam ya. Jadi banyak orang yang memelihara sapi di peternakan untuk diambil susunya ya. Sapi kemudian susunya diperah. Nah, ya, ada gambar orang sedang memerah susu, kemudian dibawa ke pabrik. Nah, pabrik inilah yang menghasilkan susu kemasan. Yuk kita perhatikan. Nah, di sini ada kandang sapi ya. Nah, kandang sapi ini berisi hewan-hewan sapi perah yang akan diambil susunya. Kemudian dibawa ke pabrik pengolahan susu. Setelah dibawa ke pabrik pengolahan susu, kemudian jadilah susu kemasan seperti ini ya, seperti yang biasa kalian minum. Nah, banyak pabrik yang menghasilkan susu yang kita konsumsi. Berapa sih banyaknya pabrik? Nah, Ibu punya data pabrik-pabrik yang menghasilkan susu ya. Tiap bulannya berapa menghasilkannya? Yuk kita lihat. Nah, berapa sih? Kita lihat yuk. Nah, ada perusahaan A. Kemudian menghasilkan 1.200 kotak. Yang perusahaan B, kita lihat menghasilkan 3.000 kotak. Kemudian ada perusahaan C. Perusahaan C menghasilkan 4.800
kotak. Kemudian ada perusahaan apa lagi? Ada perusahaan D. Perusahaan D kita buka menghasilkan berapa? 3.200 kotak. Kemudian ada lagi perusahaan E. Berapa sih yang dihasilkan? Nah, ada 2.200 kotak. Nah, kalian perhatikan ya. Dari 5 perusahaan ini, kalian perhatikan mana perusahaan yang menghasilkan susu paling banyak. Pinter ya. Ada perusahaan C ternyata ya. Karena jumlahnya 4.800 kotak. Terus perusahaan mana yang menghasilkan susu paling sedikit? Perusahaan A, betul sekali ya. Jadi perusahaan A menghasilkan berapa? 1.200 kotak susu setiap bulannya. Nah, ya, dari hasil ini coba akan kita hitung ya. Kalau ada perusahaan A dan perusahaan D, itu satu bulannya teh menghasilkan berapa kotak? Dua perusahaan itu kita jumlahkan ya. Nah, coba. Nah, berapa jumlah susu kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D? Ya, kita bisa menyelesaikan penjumlahan ini dengan cara penjumlahan susun ke bawah. Tidak menggunakan cara menyimpan ya. Jadi kita cari tahu dulu berapa. Kita cari tahu dulu perusahaan A tadi menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi jumlah susu semuanya ada berapa kotak ya. Nah, ya. Nah, kita cari cara menghitungnya yuk. Nah, 1.200 kita tuliskan dulu. Kemudian di bawahnya kita tuliskan 3.250. Terus kita jumlahkan. Nah, kita garis, kita jumlahkan. Kita jumlahkannya dari belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 2, 4. 4. Terus kemudian kasih titik ya. 1 ditambah 3, 4. Jadi hasilnya berapa ini? 4.450. Itu hasil yang diperoleh jika perusahaan A dan perusahaan D digabung ya. Hasil susunya setiap bulannya ada 4.450. Ya, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kalian boleh tuliskan di kolom komentar ya di YouTube Ibu biar nanti sama Ibu dijawab, atau bisa kalian tanyakan, minta bantuan ayah sama bunda, boleh WA ke Ibu Guru ya. Nah, kita latihan ya. Kita latihan menjumlahkan berapa sih susu yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, kalian juga bisa lihat di buku tema kalian, di perusahaannya itu daftarnya ada di halaman 42 ya, buku tema ya. Kita lihat soalnya ya. Kita lihat soalnya. Nah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B ya. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2, berapa jumlah susu ya dalam kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan B dan E. Nah, yang ketiga, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan E. Yang keempat, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C. Yang kelima, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan C. Ya, kalian jawab, kalian tuliskan
di kertas folio lanjutan yang tadi ya. Nah, yang menceritakan tentang gambar. Di bawahnya kalian bisa tuliskan caranya, cara menghitungnya seperti yang sama Ibu tadi sudah dijelaskan. Ya, kalian bisa lihat juga di buku tema halaman 44 soalnya ya. Seperti itu. Ya, anak-anak sudah jelas? Ya. Sudah pintar. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang aturan makan sebelum kita makan ya. Nah, ya ada aturannya sebelum kita makan ya. Makan harus berdoa dulu ya. Diusahakan makan sambil duduk. Kenapa makan sambil duduk? Karena dengan makan sambil duduk kita terhindar. Takutnya nanti ketika kita sambil berdiri kita akan tersedak ya, apalagi sambil berbicara. Nah, ya, makhluk hidup memerlukan makan. Nah, makan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Ya, jangan lupa kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Ya, nih ciri-ciri makhluk hidup adalah makan. Itu yang pertama ya. Sekarang yuk kita identifikasi lagi ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Berjalan. Ya, berjalan. Berjalan itu termasuk apa ya? Nah, nanti kalian ceritakan kalau berjalan itu termasuk ciri makhluk hidup bagaimana. Ya. Nah, kemudian yuk kita lihat gambar yang kedua. Nah, ya, gambar yang kedua sedang apa? Menghirup udara. Nah, menghirup udara. Apa itu menghirup udara? Ya, menghirup udara merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Apa itu? Nah, masih ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini banyak sekali ya. Ada siapa saja, ada anak yang masih kecil, ada yang sudah seumuran kalian, begitu juga dengan seumuran kakak kalian. Ada ayah dan bunda ya, ada bibi misalnya, ada paman di situ, ada kakek. Nah, ya, salah satu ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah berkembang biak. Kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, kita harus selalu bersyukur terhadap Tuhan ya, karena dengan anugerah dari Tuhan berupa hewan dan tumbuhan, maka kebutuhan kita sebagai manusia tercukupi ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan. Kita makan sesuai kebutuhan, tidak boleh makan secara berlebihan. Jangan lupa juga kita berdoa sebelum dan sesudah makan ya, agar makanan yang kita makan itu bermanfaat bagi tubuh kita ya. Jangan lupa kalian untuk tetap bersyukur, tetap saling menyayangi terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita, hewan dan tumbuhan ya. Dengan kita menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita juga merupakan salah satu cara untuk bersyukur terhadap Tuhan ya. Jadi menyayangi hewan dan tumbuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih kepada Tuhan ya, seperti itu. Anak-anak, yuk kita lanjutkan lagi. Tadi kalian sudah belajar menjumlahkan bilangan ya.
menjumlahkan bilangan ribuan dengan bilangan ribuan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi menjumlahkan juga tentang bilangan ribuan dengan bilangan ribuan ya. Ibu punya. Nah, gambar yang nanti kalian warnai ya, gambar ikan sesuai dengan hasilnya ya. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan yang sama dengan 1.000. Kalian bisa lihat soalnya pada buku tema kalian ya. Nah, di halaman 48 ya. Di sini gambarnya sudah ya, sudah ada seperti ini. Kalian boleh gambarkan di buku kalian, di kertas folio yang tadi kalian sediakan ya. Dilanjutkan lagi untuk yang tadi ya. Nah, sudah anak-anak ya. Itu materi hari ini. Sampai ketemu lagi untuk di materi subtema kedua. Ya, nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.